Nah maka kalau matine watak satrio ya itu tadi Labonegoro utamanya matine di medan perang, mati syahid, mati bela negara dan bela kebenaran. Matine kudune bantale ya kudu remukan kereta. Longsong peluru. Ya longsong peluru, serpah bom. Nah itu. Lah kok Pak Prabowo itu nanti dia kalau bisa udah mengembalikan aset-aset negara ini, nanti saya mati akan tersenyum. Wah, ini sumpah Pak Prabowo. Sopo presidenku kayak. Ayo. Sumpah dia sendiri waktu di dalam Hotel Gomaya Tower. Wah, jadi dia itu hanya ingin cita-citanya saja, Kiai Blangkon, saya ini ingin kembalikan aset-aset Indonesia. Maka waktu mulai tahun 2019 ya, mulai tahun itu sampai sekarang saya jadi apa itu? Relawan. Jadi relawannya Mbah Prabowo. Maka dari itu semua itu watak satrio, patriot sampai patriot sampai mati saja. Saya mau mati asalkan aset negara sudah kembali, ya itu kan. Seandainya nanti aset-aset negara Republik Indonesia sudah kembali, negara sudah bersih, maka aku nanti apabila mati akan tersenyum. Ini mati ini watak satrio. Sampai di sekarang pun, nak menurut tuane ngono kudune sing ngewel Mbah Prabowo ya. Tapi sampai di situ sumpahnya itu watak satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Masih bersama channel Martabat 7 Syatoryah Grobogan. Kita masih terus membahas karena belum selesai bedah buku Miftahul Jannah. Tapi sebelum itu kita seperti biasa akan menjawab beberapa pertanyaan dari netizen atau dari para pemirsa setia. Ada 4 pertanyaan yang sudah dirangkum sama tim kita. Yang pertama itu dari Hansip Gandring. Hadir nderek ngangsu kawruh Mbah buyut kula riyen seneng tirakat sare teng latar ngisor tritisan. Kadang mlaku ngubengi desa. Nalika tilik rencange ingkang sakit, sing sakit pamit badhe mulih. Nanging dijawab Mbah Buyut, kula ora di sing bali aku sik, nek wis seminggu mengko kowe nyusul. Nah niku bener-bener kedaden, bar Mbah Buyutku sedo let seminggu rencange sing sakit wau sedo. Kok Mbah Buyutku saged ngertos titi wancine bali ngoten niku pripun Mbah Yai? Nuwun monggo Mbah. Ya kalau menurut pandangan di dalam kitab Miftahul Jannah, yang namanya orang bisa tahu qadha lan qadar lan kodrate, itu kan dia hanya melihat qadha dan kodratnya sendiri. Tapi mungkin saja dengan takdir nggak ada orang yang tahu. Ya dengan dipandang dengan mata lohir ini, kasat mata ini mungkin saja sudah mati. Tapi mati dan hidup itu tidak bisa diundur, walaupun saat-saat pun, bahkan tidak bisa dijokke saat-saat pun. Wae mati yo mati itu. Monggo dalam kitab-kitab agama semua, dalam kitab suci mungkin saja seperti itu. Nah, ada orang yang tahu tentang kematiannya itu hanya kodrat saja, kodrat yang dikuasai, yang kuasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, maka tentang kematian itu sendiri itu hanya lepasnya roh dengan jasad. Mungkin saja itu bisa diirodati, bisa digawi. Tapi nak lepasnya sang suci dengan dari roh suci itu hanya yang tahunya Allah. Itu masuk takdir gitu. Masuk takdir, karena takdir itu milik Allah.
Maka kita pandang dalam Thariqah Syatira dalam martabat 7 itu adalah makom Qadisiyah atau makom Nurun Basir, orang yang sudah terbuka nur basirnya. Memang kalau sudah terbuka nur basirnya itu memang Allah memberi kemampuan kita bisa akan tahu umur bahkan kematian kita kapan. Itu pun dia tahu seperti itu. Mungkin saja kalau orang yang benar-benar sampai tataran nurun basir ini tidak mungkin sehubungan dengan orang lain. Tapi kalau yang terjadi kasus yang dari pertanyaan dari akunnya Hansip Gandring ini seperti apa kok Mbah Buyut itu juga bilang sing mulai aku sik di setelah engko sebar seminggu lagi sing mulai aku sik di bar seminggu lagi kue. Lah ngoten niku bagian saya kenapa niku? Nah, maka dari itu hanya sampai ke tataran kodrat saja. Oh, kodrat saja. Kodrat itu atas kuasanya Allah yang diberikan pada kita, pelepasan kekuasaan ini dari kita. Kita lepaskan dari mana? Kita seperti orang bunuh diri pun ya bisa diarah. Mesti mati nih yang ngono ya. Dengan pandangan takdir mungkin saja hanya Allah yang tahu. Tapi tentang kodrat irodat ilmu kayat sama basar itu kembali kepada sifat Allah ke-20. Kalau memang kita sudah pupuh menerapkan kita pembagian sifat-sifat Allah itu mungkin saja tahu kapan saja bisa, tapi belum tentu itu mati yang sempurna. Karena mati yang sempurna itu khailahi ta'ala. Nah, kalau kita hanya mati pelepasan roh dari jasad itu ya siapa saja bisa. Kalau memang benar-benar dia itu melajari ilmu itu. Tapi itu masih bersifat kodrat ya? Di sifat kodrat. Jadi keseimbangan alam juga. Itu secara natural ya juga keseimbangan. Karena adon-adon pelepasan itu ada cara-cara sendiri. Maka kalau tentang itu, masalah takdir itu milik Allah. Tapi tentang kodrat atas usaha kita, semampu kita, karena semua itu ada ilmunya. Kalau memang benar-benar seperti itu ya bisa juga. Itu hanya pelepasan roh. Maka di dalam aliran apapun ya, jangankah sampai di aliran yang kesepuan ya. Aliran kesepuan. Tenaga dalaman yang sudah mendalam seperti dulu saya pernah belajar di dalam 3 Dogarosa TGR. Itu juga ada cara untuk bunuh diri daripada dibunuh dengan mungsuh, lebih baik bunuh diri. Itu ada cara untuk pelepasan. Pelepasan supaya kita daripada dibunuh musuh lebih baik saya bunuh diri. Itu ilmu tenaga dalaman yang seperti itu pun bisa. Apalagi ilmu kamuksan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Jawa. Orang-orang Jawa itu kadang-kadang ilmu panitisan. Ilmu panitisan ini misalnya saya memiliki anak atau cucu saya itu sedang ngandung ini bisa dikontrol, ini sudah ngandung berapa bulan. Nah, kalau kandungan anak dan cucu kita ini misalnya baru 3 bulan, itu bisa dikontrol. Kalau kita melepaskan, terus kita nitis kepada cucu kita, buyut kita, itu bisa. Tapi kalau sudah 4 bulan, kalau dimasuki karena itu sudah ada rohnya yang dari Allah, maka akhirnya ini jasad satu akan punya roh dua. Maka pada umumnya nanti kalau hidup di dunia ini kayak orang gendeng juga, karena roh yang satu ingin gini, roh yang satu ingin gini, jadi bentrok. Jadi kadang-kadang wong linglung kayak orang linglung, kayak karpe dewi kan. Itu bisa juga. Maka dari itu kalau seperti itu apalagi itu sudah satu paguron mungkin saja sudah ada kunci-kunci tersebut. Kunci tersebut. Jadi waktu saya sendiri waktu masih di dalam kejawen ya, aturan saya pernah melakoni waktu itu kejawen Ronggo Warsito. Itu juga untuk penitisan. Misalnya kita ingin nitis sebelum dikontrol. Misalnya kita ingin kembali ke dunia lagi, tapi ya lewat anak keturunan kita sendiri, nasabnya sendiri, apa ingin lewat nasabnya dari gurunya, apa lewat jadi orang-orang besar, itu kan bisa dikontrol. Nah, maka dari itu, ini sudah ngandung berapa bulan. Itu ada tanda-tanda sendiri.
ditarik wajahnya, misalnya yang sedang mengandung ini ditarik wajahnya, di dalamnya itu sudah ada rohnya apa belum, ini sudah 3 bulan atau 4 bulan, itu bisa. Oh, bisa dideteksi. Bisa dideteksi dengan ilmu-ilmu tertentu. Ilmu-ilmu tertentu. Nah, maka tahu juga masalah pelepasan roh dari jasad. Itu bisa diatur. Kowe sik Pak, kowe sik bisa. Apalagi sampai di Nurun Basir ya. Nurun Basir itu umur kita, kalau Allah memberitahu, ngeridhoi, bisa tahu juga masalah takdir. Tapi kan untuk sendiri nggak akan dibuka kepada orang lain. Ya gitu loh. Nah, tapi itu masuk wilayah natur gitu, Bah. Nah, kalau yang kodrat ini wilayah natur. Kalau kita pembahasan mengkaji tentang pembagian sifat ke-20 ini, sifat-sifatnya Gusti Allah dan sifatnya Rasul itu, semua itu kelasnya kelas sifat naturalis. Jadi cek mangke adon-adon. Jadi belum masuk ke wilayah keilahian. Belum masuk ke keilahian. Jadi ke adon-adon itu maksudnya dalam arti adon-adon itu sekarang kayak sifat apa ya, kelahiran. Kelahiran dino iki Senin Paing wateke ngene, anu ngene wateke ngene, itu semua itu masih adon-adon. Masih adon-adon. Jadi sifat iya, semua itu masih adon-adon. Terus sekarang dibandingkan antarane nafsu amarah dengan sopiah, kalau satu kan jadi satu jadi ini. Terus sifat mutmainah dan qudusiyah misalnya ya, ini saya satukan ini jadi ini. Jadi semua itu masih adon-adon. Bangsa campuran. Bangsa campuran. Kombinasi. Terjadinya antara min dan plus misalnya. Itu jadinya seperti ini. Itu semua bisa, karena apa itu semua yang diolah bangsa kewadakan juga. Bangsa kewadakan ini maka semua itu bisa dipelajari. Seandainya akhirnya menentukan matiku dino iki bisa juga, karena itu semua piranti, ada pirantinya. Untuk pelepasan sekarang apa ya, tarian napas ini dengan ini ku tarik, nanti ku masukkan seperti ini, lalu ku tahan seperti ini. Selama kita narik napas, kita tutup pancandria kita tutup astengdria kita. Beberapa itu misalnya ya tali hidup itu maksudnya kan ada 3. Dari pancandria diambil yang 3. Satu antara perasaan, 2 antaranya pandangan dalam arti penglihatan, 3 adalah pendengaran. Pendengaran dan penglihatan dan perasaan itu apabila kita tutup dengan tarian napas itu juga bisa nutup juga. Bisa tutup tali hidup. Ya, tali hidup itu kan adon-adon kan. Itu semua itu adalah hanya setingkat selevel yang namanya naturalisme. Naturalis, Ya, itu kalau posisi Mbah, polisi makom itu apakah masih di bawah Sidratul Muntaha itu, Mbah? Nah, maka posisi makom-makom sendiri itu juga masih adon-adon juga, karena dia tahu rahasia. Jadi di dalam diri manusia itu ada beberapa sendi ya. Ada beberapa sendi, kalau nggak salah tuh sendi itu ada 6.666 sendi di dalam diri manusia. Itu semua kan bisa ditutup karena ada pembuluh darah dengan aturan itu akan ada ilmunya juga. Maka dari itu semua bisa diatur. Kalau tentang ngirudati kodrat di dalam diri kita. Tapi masalah takdir itu kan milik ilahi. Allah, Kalau milik ilahi ini ya juga bisa kita usahani dengan itu. Tapi orang-orang kalau sudah ke makom Nurun Basir itu orangnya juga sudah tidak dituntunkan oleh ke dunia ini. Jadi yang intisari orang yang sudah selevel tingkatan Nurun Basir itu juga untuk sendiri. Tidak boleh untuk meramal, bahkan tidak boleh disii kerso. Walaupun tahu tapi untuk diri sendiri. Cakram, gak wani ngetok. Gak wani ngetok. Apalagi sampai di makom itu. Kita sampai di makom Qadisiyah ya. Makom Rodiyah misalnya. Makom Rodiyah ini saja orangnya sudah tidak mau membuka pada siapapun. Karena dia sudah tahu ini ngowai kodrat. Apabila ini saya ungkapkan di dunia ini nyalai kodrat. Kena siku. Karena siku gitu loh. Terus tapi ada Mbah yang terjadi sekarang ini banyak sekali yang mengatasnamakan
paranormal. Terus kemudian meramal akan terjadi apa nanti 2026 terjadi apa, itu masuknya ke wilayah mana itu, Mbah? Itu ke wilayah itu kan namanya ramalan. Nggih. Ramalan itu seperti orang beli nomor kan. Barangkali saya ngimpi melihat orang macul. Orang macul tuh kalau nggak salah itu jadinya nanti larinya kepada mistik. Kalau nggak 7, 2. Karena angka 7 itu seperti orang macul, angka 2 itu seperti orang macul. Sekarang dia mimpi mikul banyu, mikul banyu. Mikul banyu ki kalau nggak 010 mungkin ya 818 karena kena mistik itu kan. Itu hanya ramalan saja kan. Jadi paranormal itu ramalan. Ramalan saja. Nah, maka terjadi waktu itu ada ramalan 999 kiamat. Itu yang ngomong kiamat yang ngomong itu sendiri. Iya betul. Itu terjadi kiamatnya dia sendiri. Meninggalnya dia. Mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang itu para nabi pun sudah mengatakan kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Nah, kiamat sudah dekat ki menurut kaum mereka ngono lho. Kaum beliau. Jadi bukan yang kiamat nyata ini. Ya, maka dari itu semua itu ramalan-ramalan itu seperti itu juga. Tapi gini, Mbah. Jadi kadang sebelum orang meninggal itu pernah ada para sepuh itu ngendika kuwi dudu wong donya, kuwi wong akhirat, itu maksudnya pripun? Ya, maka dari itu wis dudu wong donya itu biasanya tuh 3 hari, 7 hari, sampai 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 3 tahun, itu kan biasanya itu orangnya sudah, nak wong umum mengatakan itu sudah maleh, enggak seperti kebiasaannya. Itu biasanya orang yang seperti itu memang kadang-kadang orang itu sudah diberi apa ya, tanda-tanda. Karena apa? Sang roh idhofi itu selalu lepas dari dirinya. Kalau dia selalu lepas dari dirinya, nah di dalam diri itu masih ada jiwa dan masih ada nafsu. Dalam arti nafsu itu artinya apa? Perbawaning jasad. Karena manusia terbentuk dari walakot kolakna insana min sulalatin mintin. Manusia diciptakan dari saripati bumi. Lalu diciptakan dari bumi, kucetan dari tetes air mani, tetes kan dari segumpal darah kuciptakan jadi segumpal daging kuciptakan jadi tulang-tulang di surat al-mu'minun ya. Karena itu di dalam diri kita terjadi dari unsur 4 yang namanya geni, bumi, banyu, angin, narun, hawaun, maun dan damaun. 4 perkara ini menjadi jasad kita. Maka di dalam jasad kita itu di dalam nafsu 4 ini ada pengaribo, prabowo dan kemayannya. Energi. Ada energinya, ada wattnya, wattnya. Maka dari itu yang dari api namanya narun, geni, merah warnanya, itu sifatnya punya sifat sendiri. Yang dari angin atau hawa itu koniun, dalam arti kuning, itu dari angin. Waun, yang hitam dari bumi, itu mempunyai perbawa sendiri-sendiri, tabiat sendiri-sendiri. Yang putih dari air. 4 perkara ini sehingga dikemas jadi nafsu kita 4, amarah, halwamah, supiah dan mutmainah. Perbawaning jasad, cobaing nafsu. Nafsi dari dalam arti awak. Nah, di dalam nafsu ini ada salah satu jiwa itu karakter, jadi watak, jadi amarah, ulama, supiah, mutmainah itu diikat dengan watak. Wataknya apabila dia itu larinya dia unsur kepada yang positif, maka orang itu sifatnya juga positif. Kalau kebiasaan di negatif juga dia itu bisa jadi negatif. Maka tinggal perkumpulan dan dari awalnya kalau kumpulannya ahli preman ya jadi punya sifat preman. Di pesantren jadi sifat santri. Di tenggone seniman jiwa seni, budaya dan sebagainya. Nah, di pesantren juga jiwa santri, itu karena terbentuk karakter yang namanya jiwa. Nah, jiwa ini bisa diikatkan pada nafsu 4 ini dari kebiasaannya. Kan biasa ngerokok sendiri kalau nggak biasa kan ya nggak enak. Tapi kalau sudah biasa nafsu sendiri kan bisa merasakan
asik toh ya. Asiknya nggih. Asik. Lah segala sesuatu yang namanya terbentuknya jiwa. Lah agama ini kan bentuk jiwa, bentuk karakter yang bisa ngikuti dengan aturan, bisa akhirnya jadi nyaman dan bisa menimbulkan keasikan itu sendiri. Baik untuk dirinya dan sekeliling. Ya, iya. Berpuasa pun kalau biasanya ada keasikan sendiri. Sholat ada keasikan sendiri, maka dalam arti menjiwai itu kan jadi asik. Maka kita beribadah diatur dengan agama itu supaya kita ini bisa beragama itu akhirnya bisa di kebiasaan sehingga jadi keasikan. Nah, maka kebiasaan itu tentang malu dibiasakan, pemalu dan sebagainya, malu dengan dasar agama lo ya. Mungkin saja kalau dia tuh nggak kebiasaan seperti itu, sedang pakaian saja sudah tidak mau, tidak bisa pakai. Kan saya sendirilah ya. Saya sendiri kok suruh pakai baju muslimunan yang seperti itu kan saya nggak kebiasaan, senengnya batik. Itu saya sempat mau keluar dari rumah itu pakai baju muslim, pakai sajadah. Saya masuk di rumah lagi, saya lepasin lagi, nggak nyaman. Seolah-olah kayak santri-santri dewi ngono. Nah itu karena nggak kebiasaan, ya. Biasa karena pakai belangkon, pakai picis itu biasanya. Kalau suruh pakai ketu itu kayak suruh pakai ketu maupun pakai apa ya, seperti jubah seperti apa itu nggak kulina, nggak terbiasaan, jadi nggak nyaman gitu, nggak nyaman. Nah maka dari itu tentang jiwa, pendudukan jiwa itu pembentukan karakter. Maka jiwa itu bukan roh, itu adalah karakter. Karakter. Nah maka dari itu kalau jiwa kita itu sudah mengikat pada nafsu-nafsu kita sudah kebiasaan jadi sehingga jadi watak. Itu apabila kelepasan sang roh idofi atau kelepasan roh suci kita, itu biasanya yang dilakukan ya kebiasaannya. Kalau biasanya itu marah-marah, ya marah-marah. Kebiasaannya nyanyi, ya nyanyi-nyanyi. Kalau kelepasan itu maka tinggal kebiasaannya saja. Tembung kata orang lain, orang ego itu kan biasanya ditanya nggak tahu. Nggak sadar dia, karena kebiasaan seperti itu, seperti orang ego. Nah, sekarang kita ini pelepasan roh atau pelepasan sang sukmo sejati, pelepasan sang roh idofi, itu biasanya roh dan jiwa itu masih tetap hidup, masih tetap hidup, tapi dia itu karena disertai dengan agama. Kalau kebiasaannya puasa ya puasa, biasanya baca Quran ya baca Quran. Justru kadang-kadang kebiasaannya puasa, ahli-ahli kebiasaannya yang puasanya misalnya sehari juga seperti Ramadanan ya. Kalau pagi dia sahur, kalau sore dia buka. Kadang-kadang kalau sudah terlepas dari rohnya, kadang-kadang 3 hari 7 hari nggak makan. Karena sudah kebiasaan. Sudah kebiasaan, Jadi sang roh idofi ini kadang-kadang mungkin terlepas itu sudah tahunan ya Mbah. Jadi orangnya, jasadnya itu masih hidup, tapi sang roh idofi sudah kembali. Nah, maka seperti orang itu udah tahu, di wakuse nabar seminggu kowe itu hanya aturan saja, hanya aturan pelepasan antara jiwa dan roh itu lepas. Jadi bukannya lepas roh idofinya, melepas roh idofinya susah kok ngono lho. Lalu lebih mudah melepas roh dan jiwa. Seperti orang tidur. Orang tidur itu ya roh dan jiwa lepas, tapi sebagian masih ada yang bersemayam, tali hidupnya masih ada. Maka dia bermimpi apa yang disukai. Karena apa? Yang timbul dari mimpi itu karena dari cinta yang memuncak dan dari benci yang memuncak akan timbul dalam mimpi. Cinta yang memuncak kadang-kadang ya misalnya kita cinta televisi banget, saking cintanya itu nanti kadang-kadang malah mimpi kebalikan. Mimpi TV-nya dicolong orang loh. Kadang-kadang. Jadi mengalami kesedihan. Cinta kepada wanita, padahal wanita itu nggak mau dinikah. Kadang-kadang di dalam mimpi tembus malah justru kelonan. Kebalikan gitu loh. Maka akhirnya jadi neraka. Maka seperti itu mengatakan bahkan di wakuse berseminggu kowe itu adalah hanya pelepasan jiwa dan roh itu saja. Nah, tapi jasanya sudah
sudah mati, tapi sebenarnya roh Indovijan jiwanya masih hidup, maka dia masih hidup di alam antara. Alam antara itu alam antara, perpindahan dari alam dunia ini ke alam yang lain, tapi belum sampai ke akhirat atau belum sampai ke innalillahi rajiun. Itu bisa dikatakan alam barzah, Mas. Alam barzah. Nah, masalah bunga susah, neraka lan swarga itu tergantung perbuatannya sendiri. Di situ tergantung perbuatannya sendiri nanti yang dituntut. Seandainya di situ mulai dunia mbah dukun misalnya, biasanya ramah-ramah ke mbah dukun aja. Maka di situ tukang ramal nomor-nomor mungkin saja kalau dia tuh lepas dia yang mlebune nanggone nanti dia jadi penghuni batu besar, jadi penghuni pinggir kali, pinggir kedung, perapatan, mengko kadang-kadang nak disanggar wong kenge rokok ya kadang-kadang ditulisin yang kadang ya ora cocok wong dia nang dunya mulo ramal ora cocok sih. Ya, ora cocok dipisui biasanya, Mbak. Dipisui. Wah, demite bajingan kono kuwi. Lah ngono. Disanggar ngoyo-oyo malah ora tembus. Ora tembus. Seringnya usil jikosil. Jadi di situ kematian di situ tinggal kejiwaan dan roh itu tadi jadi satu, maka dia tetap di situ aktif. Aktivitasnya masih ada. Jahil yo jahil, pen yo pen. Hanya jasadnya sudah nggak ada, tapi yang ada jiwa dan roh. Karakternya dan rohnya itu akan selama di situ. Maka antaranya lama dan sebentarnya itu tergantung kesalahan itu akan direinkarnasikan apa dia akan dikembalikan ke innalillahi rajiun, itu tergantung amal perbuatannya masing-masing. Terus ini Mbah, apa raja-raja dahulu yang moksa, apakah itu seperti halnya bunuh diri yang disengaja? Kan dulu juga ada pembahasan, ada sejarah cerita bahwa Raja A itu meninggalnya moksa. Nah, itu pembahasannya gimana itu, Mbak? Ya, mulai tembung saka moksa dengan kata sukma dan moksa. Moksa ini dalam arti bisa diartikan hilang. Nah, maka sukmo bisa diartikan hilang. Kasukman berarti kehilangan, ora kehilangan. Kehilangan. Beda bahasa. Iya. Jadi maka dalam arti raja-raja dahulu itu moksa bunuh diri. Nah, maka kadang-kadang seperti apa ya? Orang yang sudah ma'rifat kepada Gusti Allah, maka dia itu sudah merasa bosan di dunia, bisa juga bunuh diri dalam pandangan mata umum bunuh diri. Tapi dengan arti itu, jadi dia itu mati apik, hidup apik, umur panjang apik, umur pendek apik, semua adalah baik. Maka dari itu, seandainya kita ini merasa sudah puas di dunia ini, kita ingin kembali, sumaila turja'un kembali kepada Allah, nggak apa-apa. Kalau dipandang sepentas lalu ya itu ya bunuh diri. Itu nyalai kodrat mboten, Mbah? Ya, biasanya itu nyalai kodrat. Nah, itu enten sikune mboten? Ya sikune apa? Sing nampa ya ngumum iki. Kalau sikunya orang sudah marifat karo Gusti Allah kok ya terserah awake dhewe lah ya. Jadi mati saiki besok mati saiki becik, besok apik, terserah. Menang. Karena orang yang sudah sampai ke alam itu misalnya ya. Orang itu kalau sudah ke alam itu, jadi cara kata lain orang yang sudah nyari roh betoro. Seperti Sunan Kalijogo itu kan sudah nyari roh betoro. Nyari roh betoro ini tegese dia nih pengawak Gusti Allah. Jadi mati saiki apik, besok becik. Tergantung kita sendiri. Maka dia itu nyari roh betoro itu dalam arti dia itu sudah alam akhirat yo paham, innalillahi rajiun yo paham, di dunia ini yo paham. Jadi kita hidup di dunia ini ya nggak apa-apa, wong kita ini di dunia ini hanya main sih. Kalau wong Jawa ngarani sonjo, dolan. Maka dia ingin kembali ke akhirat juga nggak apa-apa, yo baik. Innalillahi rajiun, yuk baik. Seandainya kita petani, kita tidur nggak apa-apa, kita masul nggak apa-apa, tandur sesuk ora apa-apa. Yang penting kan gak duit tanggungan. Ayo ngono. Ngono kuwi. Lah kuncinya itu, Mbak. Lah iya. Sekarang aku tidur, mongko aku diutang mau Daud. Aku kok ya dineneni wong. Yo arep iku
turu ki enak. Turu itu nyaman, tidur itu nyaman, tidur itu nyenyak. Lebih enak itu tidur. Dia tuh keharipan atau karipan. 3 malam tidak tidur karena punya utang. Saya harus balas budi, kemarin saya dibantu, sekarang saya mau membantu, ya dimpet akhirnya. Walaupun sampai seperti apapun ya tetap dimpet. Siuto ya dimpet. Ya, dimpet karena apa? Masih punya tanggungan. Jadi syaratnya mokso itu intinya sudah tidak punya tanggungan. Nah, orang yang mokso itu yang namanya mati itu kan ada 3. Jadi mati madya, mati utama, dan mati satrio. Mati madya ya mati ini wong umum. Orang umum tuh apabila mati itu sakitnya waktu sakit saja kasurnya kurang empuk dimpuki. Orang dingin dingai kipas AC diputar gede cilik 3 4 5 6. Orang manis dimanisi, kurang dingin didingini, makan didulang, kasurnya empuk, wah dipijeti cucu-cucunya banyak. Nah, itu mati di dalam kasur, di atas kasur ya. Yang nyaman dan nyaman itu mati madya umumnya. Mati umum. Mati umum. Nah, mati watak satria. Ya, seperti Pak Prabowo nanti mungkin. Karena dia panglima perang ya. Watak satria. Kudune mati di medan perang. Mati di medan perang itu watak satria. Watak satria. Wong prawira mati labuh negara ya. Labuh negara. Itu watak satria. Lah, watak pandita, watak ngulama itu mati utama. Artinya apa? Utamane mati wong sing ngerti marang patine. Ngerti dununge pati. Ngerti dununge pati. Artinya apa? Wong sing wis putus ing nyata. Putus ing nyata iki mau perkara dunia itu sudah enggak ada. Sudah tidak punya keinginan dunia. Jadi dia sudah lepas perkara dunia. Tinggal madekung maneges ing suwung. Intisari hanya ngayun saja kepada Ilahi Ta'ala. Sangat merindukan ayakunallahu wa rasulullah kepada sewa umat. Cintanya kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya semua sudah dilupakan. Jadi tuntutan iman itu menjadi asik. Asik. Maka dari itu tinggal nunggu. Biasanya watak pandita mati kang utama iku mau moh disii. Ya pancen matiku ki 500 tahun ya harus 500 tahun. 50 tahun ya 50 tahun, enggak mau dia itu disii kersa mati sik moh. Moh mokso berarti. Moh mokso. Didorong dengan kenafsuan wong wegah. Pemales ya. Mula mati utama ki mati nunggu arah kodrat dan takdir Gusti Allah kapan tekane pati. Walaupun dia bisa mati. Ngono lho. Karena apa? Allah ru menentukan berarti aku jadi wajib ning donya pinangka kanggo kaca pengilone anak putu. Pinangka kitab bisa ngucap, japa bisa kandha, ngelmu bisa bertemu. Wujuding apa? Wujuding kiai. Ki adalah tua, yai bisa mengayahi semua kewajiban. Itu bisa dikatakan juga Quran Qadim, Mbah. Quran Qadim memang langkah-langkah dia seperti itu. Maka saya katakan jimat bisa ngucap. Artinya apa? Alif, ba, ta, sa, jim, kaf. Kok tidak bisa dibaca, dia sudah menyampaikan sendiri tentang alif, ba, ta, sa, jim. Apa? Ya amal perbuatan dia sendiri itu. Nah, maka kalau matine watak satria ya itu tadi Labuh Negara utamane matine di medan perang, mati syahid. Mati bela negara dan bela kebenaran. Matine kudune bantale ya kudu remukan kereta. Longsong peluru. Ya longsong peluru, serpah bom. Nah itu. Lah kok Pak Prabowo itu nanti dia kalau bisa udah mengembalikan aset-aset negara ini, nanti saya mati akan tersenyum. Wah, ini sumpah Pak Prabowo. Sopo presidenku kayak. Ayo. Sumpah dia sendiri waktu di dalam Hotel Gomaya Tower. Wah, jadi dia itu hanya ingin cita-citanya saja. Kiai Blangkon, saya ini ingin kembalikan aset-aset Indonesia. Maka waktu mulai tahun 2019 ya, mulai tahun itu sampai sekarang saya jadi relawan. Jadi relawannya Mbah Prabowo. Maka dari itu semua itu watak satrio.
sampai patriot, sampai mati saja saya mau mati asalkan aset negara sudah kembali. Ya itu kan. Seandainya nanti aset-aset negara Republik Indonesia sudah kembali, negara sudah bersih, maka aku nanti apabila mati akan tersenyum. Ini mati ini watak satrio. Sampai di sekarang pun, nak menurut tuane ngono kudune sing ngewel Mbah Prabowo ya. Tapi sampai di situ sumpahnya itu watak satrio. Lah watak pandito, ya wis putus sing nyoto dalam arti apa sudah punya keinginan apa-apa. Jadi ibaratnya ngono kalau nggak ada orang tanya ya nggak jawab. Tapi kalau ada orang tanya ya dijawab, pasti dijawab. Nyukupi kebutuhan orang yang bertanya tentang apa. Karena dia itu dibilang orang akhirat juga bisa, di alam orang innalillahi juga bisa, dikatakan orang dunia bisa, maka walaupun seperti itu bisa dikatakan dia itu mayit berjalan. Mayit berjalan itu dalam arti apa? Dia itu sudah mayit atau ahli akhirat, tapi sebenarnya ahli akhirat karena alam tiga itu sudah dikontrol semua. Sudah tahu, tinggal keinginannya saja. Manggon ngendi. Aku jadi Quran Qadim penuntun dunia lagi, ya reinkarnasi kembali lagi. Jadi sekarang Nabi kan nggak ada. Jadi ulama besar, jadi kiai sudah tertulis sih. Padahal kelas Nabi itu kelas kecil loh. Satu saja pandangan tentang Allah, satu saja pandangan tentang Panembah, nanti akan kembali kepada Allah. Itu saja dia punya adek-adek yang namanya sembahyang atau sholat, itu sudah dikatakan Nabi kok. Iya kan? Bukan harus pinter ceramah kayak Gus Miftah. Bukan harus seperti yang pendebat-pendebat Gus Miftah itu semuanya kiai-kiainan. Iya kan? Karena apa? Islam sekarang ini. Maka dari itu kalau di mana Islam menguntungkan rame-rame teriak Islam. Tapi di mana Islam itu dimintai bantuan, membutuhkan bantuan rame-rame ngundurin diri. Iya kan? Nah, itu kan seperti itu. Karena apa? Coba kalau siapa itu? Gus Miftah itu seperti saya, nggak pernah digaji, nggak pernah dekat pada orang-orang besar. Nah, mungkin saja ya nggak ada karena saya membangun nggak pernah minta bantuan kok. Maka nggak ada orang debat, siapa yang debat? Ya kan? Posisi netral. Walaupun ngaji seperti apa nggak ada orang yang komen. Nah, seperti itu. Nah, maka pendito itu putus yang nyoto dalam arti pun pendito kata Jawa. Pundito, dalam pendito itu pundito sing dipundit itu tatanane sing nyoto. Jadi dipundi-pundi tatanane mula dari pandito. Lah mula orang yo mbuh ku kiai, mbuh kuwi apa ya suhu Konghucu, mbuh iku mau pastor, itu semua yang wis sepuh dinamakan sifat pandito dalam arti sing dipundi yaiku kang dadi aturane totonane nggih. Lah mula pendito sing dipundi barang sing wis ditata dalam aturan. Iki mula teng mriku niku, mula pendhita ing puntun sing nyata memang wis sepiing pamrih, tidak punya keinginan apa-apa karena dia kalau mati sekarang bisa. Lah maka di situ mati dadi wenang bagi orang itu. Mati saiki apik, besok becik. Umur dawa ya apik, umur pendek ya becik. Nak dekne kepengen umur dawa ning kene iki mau, yo urung pengen mati, kepengen nuntun anak putu, gawe padange donya surujud dunya minangka dadi matahari. Mataharinya dunia. Nggih. Lah mongko nak dia ingin sempurna golek penake, ya wis kedhuwung ya pamit anak putu, aku saiki wis sayah, aku kepengen ngaso, ya sampai sekian ngono kuwi mau. Moksa. Nah, itu moksa, hilang sak jasate. Moksa itu hilang sak jasate. Tapi mana mungkin sing digayemi kita bakwan tempe kilo-kilonan kok akeh moksa. Yang namanya moksa itu biasanya sehari itu makan masih 2 kali. Dibiasake dikurangi sehari sekali. Kalau udah biasa lagi dikurangi sehari jangan makan, minum saja. Minum masih 2 kali, sekali saja. Nanti kalau sudah itu dihilangi nggak minum, udara saja. Apa bisa? Bisa. Kalau itu karena apa?
Semua itu sudah aku coba, saya melakukan. Kemungkinan saja kalau hari gini mungkin ya mungkin ya. Itu sudah pelajari waktu dulu. Ternyata tidak makan 7 hari 7 malam juga kuat, masih bisa berjalan. Nah, waktu itu. Nah, itu kan tinggal keyakinan kita saja. Terus tinggal apa ya? Frekuensinya, kedalamannya seberapa. Nah, kalau kita meyakini kepada dunia yang besar, jagat gede, makrokosmos ini, mungkin saja loromah. Nggih. Semaput. Lah loromah, beda karena kidul omah ngono lho. Karena saya teng loromah wau. Angger seneng kidul omah gak. Bali nang kidul omah hilang loromah ngono lho. Nggih. Lah maka kalau sudah biasa, lah maka dari situ tinggal kebiasaannya. Nggih. Karena udara ini penuh dengan vitamin. Udara ini penuh dengan energi yang tinggi kalau kita bisa kita pelajari. Karena itu bagian dari ya, Mbak. Udara itu kan juga bagian dari saripati yang ada di dalam. Lah iya, dari saripati. Jadi udara itu semua saripati itu di dalam udara. Maka orang pertapa-tapa itu hanya ngisep udara saja. Yuk kuat karena frekuensinya dia sudah dilatih. Kebiasaannya. Sudah dilatih. Oke, kita melanjutkan lagi. Ini bahas tentang Prabowo, Mbah. Pak Prabowo ding. Dosa aku. Pemimpin yang paling ikhlas di Indonesia niku menurut jenengan sinten, Mbah? Pemimpin yang paling ikhlas di dunia dalam pandangan saya. Ya. Seperti ya sekarang ini yang ku tahu. Kalau guru saya mengatakan kok pemimpin yang paling ikhlas adalah Pak Gus Dur mengatakan pemimpin yang paling ikhlas adalah Prabowo. Ya saya ngikuti guru saja. Ya Prabowo, aku naruh Mbak Gus Dur lho. Oke. Mbak Gus Dur ngendika ngoten niku. Aku naruh to yo. Oke, terus berarti yang lain itu yang lain yo ikhlasnya yo gampangnya yo ana sing 75%, ada yang 25%, yang lain tapi ndak siapa-siapa. Siapa-siapa. Terus kalau dalam contoh pewayangan karakter Pak Prabowo niku sebagai sinten, Mbak? Nah, bagi saya dalam pewayangan itu bagi saya Pak Prabowo menjadikan dia adalah Puntadewa. Puntadewa itu darahnya putih. Tidak punya unsur apa-apa kecuali dia hanya mati. Itu mulai Puntadewa itu punta dakwah, juru bicara yang bisa menyampaikan seperti itulah. Maka Pak Prabowo sendiri itu di dalam kata-kata Jawa, di dalam diri kita saudara kita yang menunggal siji kejaba amarah lama supyah mutmainah, itu ada saudara tiga yang nyawiji. Prabowo, Pangaribowo dan Kemayan di dalam diri kita. Secara Jawa ya Prabowane gede ra yo ngono. Lah maka kalau semboyan Prabowo seperti itu, maka jikalau saya nanti mati aset Indonesia kalau sudah kembali, saya akan senyum. Itu bagi saya pandangan saya tokoh yang yaitu adalah Puntadewa. Tidak membutuhkan apa-apa. Murni demi negara. Wong bebasan korban negara lain saja kalau benar-benar dia mau kok, itu Puntadewa itu kok. Puntadewa secara kejawian seperti itu. Maka secara pandangan saya adalah itu Puntadewa. Dia punya kawan, seperti Ponokawan, wong cilik, Semar Petruk Bagong Gareng, seneng gojek karo wong cilik-cilik. Terus dia punya saudara 4, yaitu Permadi, Brotoseno, Nakula dan Sadewo. Jadi dia juga punya saudara seperti itu. Kalau bagi saya Pak Prabowo itu adalah yang pas, yang sosok yang pas untuk negeri kita. Kalau memang benar-benar semboyan Pak Prabowo ingin mengembalikan aset negara Indonesia. Dia tidak takut apapun. Itu bagi saya acungi jempol, watak 2 dan kaki. Iya kan? Betul watak kesatria. Iya. Mungkin saja ini ramalan Jawa
ini mungkin saja yang namanya satria piningit. Piningit, nggih. Piningit itu bahasa Jawa iso dikatakan piningit yang telah dipingitkan, didelikke, selama simpenan, ini. satria simpenan. Tapi juga dikatakan peningit, peningit itu dalam arti nyengit, galak, satria yang galak juga bisa. Tapi kadang ada beberapa beberapa masyarakat atau beberapa orang yang mengatakan dengan karakternya Pak Prabowo yang keras itu mengatakan Pak Prabowo tak beragama. Karena dengan sifat kerasnya itu. Terus menurut pandangan ini jenengan, apakah orang yang beragama itu mesti santun, mesti nggih mboten tok, apakah seperti apa, Mbak? Nah, itu saya ingat waktu saya ikut berkomentar di Gumaya Tower. Saya berhadapan dengan Pak Prabowo sendiri, berhadapan dengan Pak Hasim, dan saat-saatnya dengan Kiai Sopyan. Waktu itu sosok bagaimana Pak Prabowo ini? Waktu itu saya mengetengahkan berkata seperti itu. Ya, saya gambarkan sokabat Nabi. Zaman Nabi, zaman sokabat Nabi itu adalah zaman Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu tak bagikan, saya gambarkan seperti Pak Prabowo ya, Pak Jokowi. Pak Jokowi itu adalah lemah dan lembut, mendasar, ke bawah, merakyat, kumpul wong cilik-cilik. Tapi waktu zaman Sayyidina Abu Bakar itu, waktu itu dia dakwah peromah jauhlah, seperti waktu itu jauhlah masuk ke rumah peromah, selama 13 tahun itu hanya mendapatkan 13 gelintir orang. Nah, Pak Prabowo ini waktu itu saya bicara di Gumaya Tower, saya mengatakan bahwa ini adalah Sayyidina Umar. Mungkin saja Pak Prabowo ini akan menyempurnakan program-program zaman Pak Jokowi. Tapi waktu itu zaman tahun 2019 kan di Gumaya Tower itu, malamnya saya menginap di Hotel HK. Nah, saya mengatakan Pak Prabowo ini nanti seperti halnya sokabat Sayyidina Umar, keras, tegas, tapi sebenarnya hatinya yang lembut, tegas, keras. Nah, selama Sayyidina Umar ini menjadi sokabat, dia langsung keluar dari Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau memang benar kenapa mumpet-mumpet ya Rasulullah? Kalau memang ini benar, mari kita keluar. Saya depan Rasulullah. Itu ucapan dari Sayyidina Umar. Saya di depan ya Rasulullah. Selama 13 tahun sudah bedah dinding Jazirah Arabia. Mau menjadi negara Islam. Jadi negara Islam itu layak Pak Prabowo. Maka seperti itu digambarkan lagi. Itu ada cerita Sayyidina Umar waktu zaman wafat. Sayyidina Ali pernah diberi ilmu kasabnya ya. Bagaimana Umar itu nanti menghadapi mungkar nangkir, iya kan? Apa masih tegas, gitu kan? Bagaimana masih tegas. Tapi begitu menghadapi mungkar nangkir itu dihadapi dengan tegas. Hei Umar, jangan tanya kamu. Apa kamu? Siapa kamu? Saya mungkar nangkir. Kamu mungkar, kamu siapa? Saya ini adalah temannya Muhammad Rasulullah. Mungkar nangkirnya teluk kok. Iya kan? Di dalam Islam, maka bagi saya Pak Prabowo ini cara sokabat adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Maka dia mikul pedang keluyuran. Sampai di situ zaman Rasulullah wafat saja nggak terima. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat tebas lehernya, mikul pedang keluyuran. Kitanya pedangnya itu 13 kilo atau 15 kilo. Pikul ke sana kemari, tidak terima adanya Rasulullah mati. Saya tidak terima. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, maka aku penggal kepalanya. Ayo, siapa yang mau ngomong Rasulullah meninggal? Sekarang Abu Bakar yang menghampirinya dengan ceramahnya. Walaupun bagaimana, Rasulullah itu yang paling suci, Rasulullah yang paling bagus, Rasulullah dia adalah kekasih Allah. Tapi ada awal, tukak pasti ada akhirnya. Maka meyakini Muhammad Rasulullah kok nggak akan wafat, itu adalah orang kafir syirik juga.
Nah, ya kan? Orang kafir syirik juga, karena Rasulullah di awal juga ada akhir. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan siapa yang mengikuti saya maka akan masuk surga dengan saya. Dalam arti surga itu nanti di akhir, berarti Rasulullah mengakui itu mati nantinya gitu kan. Maka dia itu naliko itu saat itu Umar langsung mendodok berjongkok. Oh iya ya, betul sadar, ya Sayyidina Abu Bakar Rasulullah wafat, betul dia sadar. Jadi Umar itu kalau memandang siapapun, kalau dia tidak tahu, belum paham, walaupun raja ditentang, malaikat sudah ditentang, tapi kalau dia tahu, sudah tahu, bahkan itu benar, anak kecil pengembala saja disembah. Kok iya? Iya. Di kala waktu Rasulullah mengatakan, "Hei Umar, kamu ingin tahu siapa yang membawa Islam?" Ya itu Rasulullah. Saya ingin tanya, siapa yang bisa membawa Islam? Ya Rasulullah. Islam bisa dibawa juga orang pengembala kambing, anak kecil. Benar Rasulullah? Benar. Dia keluar langsung mencari di gurun-gurun pasir, mencari anak-anak pengembala. Di situ ada namanya budak. Budak itu adalah menggala kambing di sana. Ditanya, itu kambingnya siapa? Ya pengembing tuan saya, kambing tuan saya. Waktu tuan kamu memberi kambing ini, suruh mengembala kamu itu berapa? Misalnya 10 ya? Iya. Sekarang jadi berapa? Wah banyak. Saya aja nggak kok berhitung. Nah, jadi ini tuanmu tahu kalau kambingmu itu nggak bisa dihitung. Ya nggak tahu. Misalnya ini ada 50 atau ada 100 kambing, itu tahu nggak? Ya nggak tahu saja, saya aja nggak tahu. Kalau nggak tahu, coba saya beli 1 ya. Nanti jangan ngomong sama tuanmu. Ya enggak tuan. Dah, kambing sekarang harganya berapa? Misalnya sekarang ini 3 juta. 3 juta. Sudah saya beli 3 juta. Ya tidak tuan. Sudah 2 kali lipat 6 juta. Tidak tuan. Ya kalau enggak butuh 4 kali lipat. Enggak tuan, itu namanya enggak benar tuan. Langsung sang Umar ini adalah langsung sujud kepada anak kecil. Kamu pembawa Islam anak-anak. Akhirnya lari kepada Rasulullah. Betul Rasulullah. Bahkan Islam itu yang bawa anak kecil juga bisa. Pengembala kambing namanya budak juga bisa Rasulullah. Kok buktikan. Kambing saya beli 2 kali lipat, 4 kali lipat, sampai 10 kali lipat. Nggak mau, itu nggak benar. Ya Bapak. Ternyata anak kecil pun juga tahu tentang Islam. Itu adalah salah, nggak benar. Walaupun dalam logikanya dia juga nggak sholat, dia nggak apa karena budak yang nggak anu. Tapi kan dia kebenaran tahu gitu loh. Berarti Islam itu adalah jujur gitu artinya. Nah, ya kan? Islam adalah jujur dan selamat. Orang yang selamat mesti orang yang jujur. Orang yang jujur maka akan menemukan keselamatan. Tapi jujur sendiri itu juga apa nggih? Jujur sendiri itu banyak sekali pandangan. Jadi menurut jenengan itu jujur sendiri itu yang seperti apa toh, Mbah? Nah, jujur ini ya tentang Islam. Sekarang Islam, tentang Islam. Nah, sekarang jujur kamu diurus. Kalau malam kamu cara menggauli istrimu bagaimana secara jujur? Ya itu namanya nggak benar toh ya. Terus misalnya gini, kadang ada pertanyaan ngeten lho, Mbah. Oh, aku senajan aku mabuk ning aku kan jujur apa enenge. Aku senajan aku maling aku jujur apa enenge. Daripada kamu munafik misalnya seperti itu. Lah jujur seperti itu termasuk Islam. Nah, saya tidak mengatakan tentang Islam loh itu. Maksudnya jujur dalam Islam. Ya, jujur dalam Islam enggak seperti itu. Itu kan walaupun mabuk itu ukuran dalam Islam kan sudah bertentangan dengan hukum. Berarti kan tidak Islam. Jujur dalam di luar Islam itu enggak seperti itu namanya. Soalnya kadang-kadang seperti itu bahasa secara umum. Makanya pemerintah sendiri kalau membahas tentang jujur itu hati-hati juga. Itu saya bicara tentang jujur dalam Islam. Bicara tentang sihir dalam Islam. Lah sihir dalam Islam iki piye to? Karena ilmu itu ada 4 di dalam Islam. Jadi mukjizating Nabi, keramate mukmin, mukjizating Nabi, keramate wali, maonae mukmin, istijrote kafir. Nek istijrot ini dalam arti
Kafir. Pangkulon kafir dalam Islam. Maca sholawat ingin sekti itu kan istijrote kafir toh yo. Bersolawat menyanjung Kanjeng Nabi kok kepengen sekti loh. Itu misalnya seperti itu. Kita membaca Fatihah. Saya membaca Fatihah, saya berpuasa 40 hari, saya amalkan 40 kali satu malam setiap jam 1. Saya mengamalkannya supaya saya ini nanti meniup gembok, meniup kunci yang terkunci bisa lepas. Nah, itu namanya kan lain. Karena di situ ada ihdina siratal mustaqim. Nak tak damoni mesti aku untuk dalan ra ngono. Tapi kan tidak mustaqim dengan yang benar toh yo. Jalan itu ada yang negatif dan positif. Nah, negatif dan positif. Walaupun itu dari Quran, itu jadinya istijrot pangkulon. Walaupun bukan dari setan tapi terdorong oleh nafsu. Allah memberi dengan murkanya. Nyok. Gitu loh. Jadi namanya istijrot. Mula kebanyakan orang-orang ahli tarekoh takut berdoa apabila dia kedatangan istijrot itu takut gitu loh. Pangkulon. Oke. Sudah selesai semua pertanyaan. Jadi untuk pembahasan buku melanjutkan bedah buku Miftahul Jannah kita pada season yang akan selanjutnya. Untuk season kali ini kita akhiri. Terima kasih untuk seluruh para pemirsa setia channel Martabat 7 Satori yang Grobogan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.